bom kampung Melayu. Ini kelompok Wahabi semua. Mereka sudah terdidik untuk menjadi bugot-bugot di negaranya sendiri. Mereka sudah terdidik untuk menjadi pemberontak terhadap pemimpinnya sendiri. Ini adalah ajaran-ajaran yang sudah dibangun dari awal oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dan Ta'liq as-Siyasatus Syari' dengan ajaran al-wala' wal-bara', membangun monoloyalitas terhadap orang yang dianggap sama dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Nih Wahabi ini, orang-orang meskipun sesama Islam ini semua dianggap orang-orang jahiliyah. Ajaran-ajaran ini kemudian diakselerasi, digulirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan konsumsi kekuasaan politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu kemudian digulirkan oleh Said Qutb, Hasan al-Banna dan sebagainya Mesir. Lalu kemudian digulirkan lagi di Arab Saudi yang kemudian melahirkan Osama bin Laden. Ini kan nih, bigule sanada ilmu ini kan bigule petorona. Akan saya rinci. Ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian memecah menjadi dua bagian yang bernama Salafi Wahabi Hijazi dan kemudian yang satu adalah Salafi Wahabi Haroki yang nantinya akan melahirkan Salafi Wahabi Jihadi. Ada tiga jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Isu kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan Islah Bahrawi lagi ya. Selama ini kita melihat Islah Bahrawi sibuk mengadakan tur dakwah, memberikan informasi negatif kepada seluruh umat Islam di belahan-belahan Indonesia ini, mulai dari ujung Madura sampai ke Pasuruan. Di basis-basis Madura itu didatangi semua, karena memang Islah Bahrawi juga orang Madura, sama halnya seperti saya ya. Tapi kalau berbicara Islah Bahrawi itu tidak bisa dilepaskan dari ambisi dia juga ya sebagai seorang Densus 88, tenaga ahli di Densus 88, yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari konsekuensinya sebagai seorang tenaga ahli. Nah, berbicara Islah Bahrawi ini, kalau tadi itu disinggung soal pengaruh Wahabi di Indonesia, kalau menurut saya lebih pada poros Nahdien itu Islah Bahrawi. Jadi lebih pada poros Nahdien karena dia adalah seorang Nahdien. Karena setiap kali berbicara terorisme itu biasanya menutup mata ya. Dan selalu mengait-ngaitkan terorisme itu dengan setiap orang yang hanya berlandaskan kepada Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita perhatikan. Kedua, kita melihat Islah Bahrawi ini selalu mengangkat Ibnu Taimiyah, seolah-olah sudah mengetahui persis apa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, dan seolah-olah apa yang diperintahkan oleh Ibnu Taimiyah itu adalah sebuah gaya pemberontakan yang ditanamkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai ajarannya. Seperti kitab yang diangkat oleh Islah Bahrawi ya, berkaitan dengan wala dan bara misalnya. Itu ditafsirkan bahwa kitab wala dan bara itu adalah salah satu bab kitab yang berisi bagaimana memisahkan umat Islam dengan umat di luar Islam, kemudian juga bagaimana memisahkan antara Islam abangan dan Islam yang benar-benar gitu. Seolah-olah seperti itu. Kemudian harus membenci Islam abangan.
Tentu saja pengertian-pengertian seperti ini adalah pengertian Islah Barawi, bukan pengertian Ibnu Taimiyah. Kemudian menghalalkan, biasanya kalau bari mimma tusyrikun itu menghalalkan segala hal yang ada pada kaum musyrikin misalnya. Ini juga kalau lebih jauh diteliti, ditelaah secara mendalam, adalah tafsiran Islah Barawi sendiri, bukan tafsiran Ibnu Taimiyah. Karena kalau dikatakan Ibnu Taimiyah itu memerintahkan bugat, itu sudah salah besar. Berarti tidak pernah membaca kitabnya Ibnu Taimiyah. Berarti tidak pernah membaca kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu tidak pernah mengajarkan pemberontakan. Ibnu Taimiyah tidak pernah mengajarkan kebencian. Kalau hanya sekedar mempertahankan kualitas keislaman seseorang, itu benar. Tetapi tidak menjadi benar ketika dikatakan Ibnu Taimiyah itu memerintahkan agar memberontak. Toh kalau dilihat dalam sejarah Indonesia, kemudian adanya pemberontak-pemberontak di Indonesia, itu di Timur Tengah, walaupun yang memberontak bukan Wahabi, Syiah, banyak itu terjadi. Seperti di Irak misalnya, itu yang memberontak orang Syiah, yang memberontak orang nasionalis, orang komunis dan sebagainya. Itu tidak terdapat di sana Pak Wahabi. Demikian juga yang terjadi di Sudan misalnya ya, yang terjadi di Libya, bukan Wahabi semua itu ternyata, di luar Wahabi semua itu. Jadi ini semua kegagalan pahamnya Islah Barawi. Menurut saya kegagalan Islah Barawi di dalam memahami Islam sudah gagal gitu ya. Kemudian juga tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lah pada waktu itu memang politiknya sudah tidak karuan, termasuk politik Raja Syarif Hussein ketika memerintah Mekah ketika itu. Memang sudah memisahkan dari Ottoman. Itu bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mendahului, tapi Raja Syarif Hussein. Kenapa kemudian dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Tuh. Jadi ini banyak sebenarnya kalau mau dipelajari kegagalan Islah Barawi. Di samping memang Islah Barawi tidak menguasai bahasa Arab dengan benar gitu ya. Ada informasi dari sahabat saya ketika mengikuti kajian Islah Barawi juga, cara bacanya itu banyak tidak benar, kemungkinan saja mengartikan salah gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Dan kebetulan teman saya yang mengikuti Islah Barawi ini adalah ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab. Ketika mengikuti apa yang dibaca oleh Islah Barawi pada waktu itu, diteliti, kadang-kadang marfu dibaca nasab dan sebagainya. Itu yang saya perhatikan ya dari Islah Barawi. Selain itu, Islah Barawi sendiri itu kan punya pengalaman. Sementara kalau kita melihat tadi orang-orang Salafi yang ada di Indonesia ya, mana ada dari Salafi itu yang memberontak, kapan dan di mana itu? Coba bisalah dilaporkan, diberitahukan ke saya itu kapan ada orang-orang Salafi sejak zamannya Ja'far Umar Talib, zamannya Gus Dur dulu, itu sampai ke zaman sekarang. Siapa di antaranya orang-orang Salafi yang memberontak itu? Ja'far, siapa? Yazid, siapa lagi? Abdul Hakim Amir Abdad, As-Sewed, siapa lagi itu? Yusuf Baisa. Itu senior ya di dulu itu. Nggak ada seorang pun dari Salafi yang memberontak ketika itu. Terus siapa yang memberontak? Kalau kemudian itu misalnya si Imam Samudra, ya itu bukan Salafi mah. Di Salafi dia dikenal sebagai Khawarij. Sama halnya dengan Ahlul Bid'ah juga Khawarij sebenarnya. Karena dia, kalau tadi Imam Samudra itu khawarijnya terhadap negara, kalau Ahlul Bid'ah itu khawarijnya terhadap sunnah-sunnah Nabi. Sebagaimana yang digambarkan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan Dzul Khuwaisyirah itu ya. Nah di sini kita bisa melihat siapa Islah Barawi sebenarnya ini. Nanti secara khusus tuh kita akan membuka tentang wala dan bara yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Apakah memang benar pengertian wala dan bara itu? Kan ada ayat-ayat Al-Quran. Berkali-kali kita melihat Islah Barawi ini soalnya sangat berani ya. Pernah membawakan hadis palsu untuk membenarkan perbuatan Yahudi gitu. Tapi orang-orangnya percaya begitu saja bahwa yang disampaikan itu sahih gitu. Padahal palsu hadisnya. Ini mungkin ya karena orang sudah terlalu mabuk kepayang terhadap Islah Barawi sehingga tidak mau melihat Islah Barawi itu salah. Apapun yang diucapkan Islah Barawi itu adalah sebuah kebenaran. Itu yang paling bahaya gitu ya. Karena dengan sendirinya dia mendoktrin orang-orang Madura yang tidak paham itu dengan agama bahwa apa yang disampaikan oleh Islah Barawi itu kebenaran. Ini paling bahaya menurut saya. Ketika tidak ada seorang pun yang berusaha mendebat Islah Barawi, maka perkataan Islah Barawi itu kemudian dianggap sebagai kebenaran. Ini doktrin cuci otak namanya. Cuci otak secara global yang dilakukan di mana-mana oleh Islah Barawi bahwa apa yang diucapkannya itu adalah sebuah kebenaran. Padahal itu adalah kualitas berpikir filsafat yang dijadikan sebagai metode memahami perkataan-perkataan yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan sebuah pemikiran yang murni, bukan, tapi juga endingnya karena dia sendiri punya pengalaman kemudian sekarang berada pada posisi yang tidak netral. Lalu bagaimana mungkin bisa berbicara dengan benar gitu? Itu menurut saya ya. Tapi mungkin saya tidak ingin terlalu masuk ke dalam lah. Karena itu bagi saya tidak penting. Yang penting bagi saya bisa menanggapi Islah Barawi bahwa yang disampaikannya itu memang bukanlah sebuah kebenaran, tapi hanya pendapatnya Islah Barawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.